Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizul Fajri dengan NRP 1520200993. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Pengembangan model prediksi pemain sepak bola potensial berbasis konsep Moneyball menggunakan algoritma K-means clustering dan random forest. Sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia, dengan lebih dari 4 miliar penggemar, menjadikannya industri yang sangat kompetitif dan bernilai miliaran dolar. Seiring dengan berkembangnya zaman, sepak bola tidak lagi hanya mengandalkan aspek teknis permainan di lapangan, tetapi juga strategi berbasis data dalam mengelola klub dalam mengambil keputusan yang jauh lebih objektif, termasuk dalam perekrutan pemain. Moneyball merupakan pendekatan analitik dalam dunia olahraga, khususnya untuk mengidentifikasi pemain berpotensi tinggi dengan biaya rendah melalui analisis statistik. Konsep ini pertama kali dipopulerkan dalam dunia bisbol oleh Billy Beane, yaitu seorang manajer umum Oakland Athletics, dan kemudian diadaptasi ke berbagai cabang olahraga lainnya termasuk sepak bola. K-means clustering merupakan algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan fiturnya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan varians dalam satu klaster dan memaksimalkan perbedaan antar klaster lainnya. Dalam konteks analisis pemain sepak bola, K-means bisa digunakan untuk mengelompokkan pemain berdasarkan atribut performa seperti jumlah gol dan assist. Random forest merupakan algoritma supervised learning berbasis ensemble learning yang membangun sejumlah pohon keputusan dan menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan prediksi yang jauh lebih akurat dan stabil. Dalam klasifikasi, hasil akhir diambil berdasarkan suara mayoritas dari semua pohon. Rumusan masalah. Perlu perhatian khusus bagi klub-klub sepak bola agar melakukan perekrutan pemain dengan keterampilan yang mumpuni, namun dengan biaya transfer yang seefisien mungkin agar nantinya pemain yang direkrut dapat berkontribusi maksimal dan tidak gagal bersinar atau flop. Tentunya hal ini diperlukan analisis atribut serta statistik historis pemain-pemain yang diincar seperti XG atau expected goals, XA atau expected assists, passing accuracy, tackles won, dribble success, goals, dan assists. Seringkali klub sepak bola gagal dalam merekrut pemain berkualitas. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya analisis pada saat proses pemantauan atau scouting, dan hanya bergantung pada penilaian media yang subjektif. Pemanfaatan algoritma random forest dalam memprediksi performa pemain berdasarkan data historis dan statistik permainannya, serta K-means clustering dapat membantu dalam mengelompokkan pemain berdasarkan karakteristik pemainnya. Diharapkan klub-klub sepak bola dapat lebih optimal dalam menemukan pemain berkualitas dengan harga yang terjangkau, meningkatkan profitabilitas dari penjualan pemain, serta meningkatkan kinerja tim dalam jangka panjang. Berdasarkan identifikasi yang ada, maka muncul berbagai rumusan masalah sebagai berikut. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma K-means clustering dan random forest dalam proses analisis perekrutan pemain sepak bola yang lebih efisien dan berbasis data. Dalam penelitian ini diharapkan klub-klub sepak bola dapat memperoleh manfaat dalam hal efisiensi biaya, peningkatan kualitas tim, serta optimalisasi strategi perekrutan pemain. Berikut merupakan tujuan utama lainnya dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut. Kontribusi penelitian. Penelitian ini membangun sistem analisis data pemain sepak bola potensial dengan konsep Moneyball dengan menggunakan algoritma K-means clustering dan random forest. Penelitian ini berkontribusi terhadap sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan seseorang dalam bidang teknologi, khususnya bagi klub-klub sepak bola, yaitu dalam mengimplementasikan algoritma K-means dan random forest dalam melakukan proses analisis perekrutan pemain sepak bola yang lebih efisien dan berbasis data. Dengan penelitian ini diharapkan klub-klub sepak bola dapat memperoleh manfaat dalam hal efisiensi biaya, peningkatan kualitas tim, serta optimasi strategi perekrutan pemain. Tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya sebagai berikut. Dengan berdasarkan pada 3 referensi atau jurnal sebelumnya, yaitu oleh Sudakov, dengan judul Machine Learning in Football, Predicting Player and Performance, kemudian dari Wang Zi dan Li
pada tahun 2021 dengan judul Player Classification Using K-Means Clustering in Professional Football. Kemudian dari jurnal yang ketiga oleh Silva pada tahun 2023 dengan judul Moneyball Strategies in European Football Case Studies on Borussia Dortmund and Benfica. Pada gambar tersebut ditunjukkan uraian pemetaan pustaka yang menjadi referensi penelitian yang akan dilakukan. Dengan menggunakan referensi dari pemetaan tersebut, akan dibangun suatu sistem analisis data pemain sepak bola potensial dengan konsep Moneyball menggunakan algoritma K-means clustering dan random forest. Hafizul Fajri pada tahun 2025 akan melakukan penelitian tersebut dengan melakukan perhitungan dan pengelompokan atau pengkategorian pemain berdasarkan umur, harga pasar, gaji, statistik, atribut fisik, dan teknis pemain sepak bola, dengan tujuan mendapatkan rekrutan pemain sepak bola terbaik dengan harga yang relatif rendah atau seefisien mungkin, namun dengan kontribusi yang produktif dan kemampuan yang terbaik. Selanjutnya yaitu untuk blok diagram. Yang pertama di sini ada dataset pemain, yaitu dataset mentah berisi statistik performa pemain seperti XG atau expected goals, XA atau expected assists, tackles won, goals, assists, dan sebagainya, serta harga pasar atau biaya transfernya. Kemudian ada pre-processing data, yaitu adalah tahapan pembersihan data, normalisasi, konversi satuan, dan standarisasi agar siap digunakan oleh model. Kemudian ada seleksi fitur penting, yaitu dengan menyaring fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan performa pemain, dengan mengurangi dimensi dan meningkatkan akurasi model. Kemudian yaitu pengelompokan atau pemilahan berdasarkan posisi atau peran. Pemain dipisah sesuai dengan posisi utama mereka, seperti back, gelandang, dan penyerang, karena metrik performa berbeda antara posisi satu dengan yang lainnya. Kemudian ada K-means clustering, yaitu mengelompokkan pemain berdasarkan gaya bermain atau peran yang mirip, contoh seperti playmaker dan target man. Kemudian ada random forest classifier, digunakan untuk memprediksi performa pemain berdasarkan data historis dan fitur yang terpilih. Selanjutnya ada perhitungan CPI, yaitu mengukur efisiensi biaya pemain dengan membandingkan performa yang diprediksi dengan nilai pasar. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi pemain under value, yaitu hasil akhir berupa daftar pemain dengan performa tinggi namun dengan nilai pasar yang rendah, atau target ideal berdasarkan prinsip Moneyball. Selanjutnya untuk flowchart, untuk yang pertama di sini start atau mulai, yaitu proses penelitian dimulai dengan mendefinisikan tujuan utama, yaitu menemukan pemain sepak bola yang under value menggunakan konsep Moneyball dengan bantuan algoritma random forest dan clustering K-means. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan data, yaitu data pemain sepak bola dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti situs penyedia statistik sepak bola, contohnya FBref dan Transfer Market. Data yang dikumpulkan mencakup atribut fisik, teknis, dan statistik kinerja pemain, dengan output yaitu data mentah yang mencakup ribuan pemain dari liga yang diteliti, yaitu Bundesliga, Ligue 1 atau Liga Prancis, serta Premier Liga atau Liga Portugal. Yang ketiga yaitu pre-processing data. Penjelasannya yaitu data mentah yang telah dikumpulkan kemudian dibersihkan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan, memperbaiki data yang hilang atau missing values, dan menghilangkan anomali. Dengan langkah-langkah yaitu normalisasi data untuk skala yang seragam, kemudian dilakukan encoding variabel kategorikal menjadi numerik jika ada. Selanjutnya mengatasi outlier yang mungkin mempengaruhi analisis, sehingga menghasilkan output yaitu dataset yang telah siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada fitur engineering. Pada tahap ini fitur-fitur penting dipilih atau dibuat ulang berdasarkan relevansinya terhadap analisis. Contohnya menghitung kontribusi per 90 menit untuk statistik tertentu seperti gol dan assist, serta membuat indeks performa berdasarkan kombinasi atribut tertentu, yang nantinya akan memiliki output yaitu dataset dengan fitur-fitur baru yang lebih bermakna dan relevan. Selanjutnya yang kelima yaitu clustering pemain dengan K-means. Dataset diproses menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan pemain berdasarkan pola statistiknya. Kelompok ini dapat membantu mengidentifikasi pemain dengan potensi besar atau pemain under value yang tidak menonjol dalam data pasar.
Dengan output, pemain terbagi dalam beberapa klaster seperti pemain bintang, pemain potensial, dan pemain undervalue. Yang keenam yaitu prediksi performa dengan Random Forest. Algoritma Random Forest digunakan untuk memprediksi performa masa depan pemain berdasarkan data historisnya. Misalnya prediksi jumlah gol dan assist di musim berikutnya. Outputnya yaitu hasil prediksi yang membantu mengevaluasi apakah seseorang pemain memiliki potensi untuk berkembang di masa depan. Yang ketujuh yaitu evaluasi model. Hasil dari algoritma K-means dan Random Forest dievaluasi menggunakan metrik evaluasi seperti K-means, yaitu dengan memvalidasi klaster diukur dengan Davis-Bowden Index atau Silhouette Score, dan Random Forest yaitu keakuratan prediksi diukur dengan metrik seperti mean absolute error atau R-square yang nantinya akan menghasilkan output berupa model yang terbukti valid dan mampu memberikan hasil yang akurat. Yang kedelapan yaitu analisis Moneyball, yaitu data pemain dari hasil clustering dan prediksi performa dianalisis menggunakan pendekatan Moneyball. Fokusnya adalah menemukan pemain yang menawarkan nilai terbaik, atau dengan kata lain memiliki kinerja yang tinggi dengan biaya transfer yang rendah. Dengan outputnya nanti yaitu daftar kandidat pemain undervalue yang direkomendasikan untuk klub. Kemudian yang nomor 9 yaitu rekomendasi pemain undervalue. Berdasarkan analisis, daftar pemain undervalue disusun lengkap dengan justifikasi performa dan nilai pasarnya. Outputnya nanti yaitu rekomendasi final yang dapat digunakan oleh klub sepak bola untuk perekrutan pemain. Yang terakhir yaitu nomor 10, end atau selesai, proses penelitian selesai dan hasil akhir berupa laporan analisis lengkap dengan rekomendasi pemain undervalue yang diserahkan. Dan berikut merupakan jadwal penelitian yang telah dilakukan serta daftar pustaka sebagai referensi untuk penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.